Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang proses perkembangan Al-Quran dari diturunkannya hingga kepada kita secara singkat saja. Kita memulai pembahasan tersebut dari menelaah dua ayat berikut ini. Yang pertama yaitu Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Surah Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada kedua ayat ini saya berikan garis bawah. Yang pertama, yaitu di ayat yang pertama saya garis bawahi sebuah waktu, yaitu syahrul Ramadan. Pada ayat yang kedua saya garis bawahi sebuah waktu, yaitu Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya adalah, manakah yang tepat, turunnya Al-Quran di syahrul Ramadan atau di Lailatul Qadar? Keduanya ternyata benar, sahabat semuanya. Jika saya gambarkan dalam sebuah skema berikut ini, turunnya Al-Quran pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan secara keseluruhan ke sebuah tempat database semua takdir kita ataupun takdir semua alam semesta, itu di sebuah tempat yang disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Dan Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz itu fi Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar. Kita mengetahui bahwasannya Lailatul Qadar itu satu cirinya turun di akhir bulan Ramadan, yaitu di sepertiga bulan terakhir. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ini turunnya Al-Quran fi syahri Ramadan, dan kita kenal dengan istilah nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Dan ini adalah turunnya Al-Quran, yaitu di ayat pertama surah Al-Alaq ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Dan setelah ini Al-Quran diturunkan terus menerus secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam selama tambah kurang 23 tahun. Dalam sejarahnya 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, kemudian 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kemudian ada beberapa hikmah, di antaranya ada 5 yang saya tuliskan di sini, hikmah turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur dengan tujuan meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengetahui dan membaca sejarah turunnya Al-Quran pertama kali, ternyata Nabi Muhammad ketika itu di Gua Hira, dan ketika itu Nabi dalam keadaan sangat takjub, bergetar. Kalau kita mungkin pingsan saat itu. Kemudian Nabi menggigil kedinginan karena cuaca yang sangat ekstrim juga saat itu, lari menuju istrinya Khadijah Al-Kubra, kemudian diselimutin olehnya, ditenangkan. Itu adalah gambaran turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali dalam kondisi seperti itu. Oleh karena diturunkan secara bertahap, itu bertujuan sebagai cara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
Al-Quran diturunkan secara bertahap merupakan sebuah strategi untuk menantang kaum kafir yang benci kepada Islam dan khususnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap adalah agar memudahkan hafalan dan pemahaman Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya ketika itu. Karena Al-Quran penuh hikmah, bentuknya global dan mencakup keseluruhan daripada seluruh kejadian alam semesta sebelum, saat itu dan juga setelahnya. Oleh karena itu sangat sulit memahaminya dan diturunkan secara bertahap memudahkan hafalan dan juga pemahaman Rasulullah beserta para sahabat ketika itu. Yang keempat, agar Al-Quran relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Karena kita mengetahui khususnya di masa dakwah di Makkah ketika itu, masa transisi dari kafir menuju muslim, masa transisi dari kegelapan menuju terang benderang, itu adalah proses yang sangat berat. Oleh karenanya, jika Quran diturunkan sekaligus, niscaya akan ditolak mentah-mentah oleh kaum kafir ketika itu. Namun ketika syariah Al-Quran diturunkan bertahap, maka mereka akan menerimanya dengan lapang dada, akan pelan-pelan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini merupakan sebuah bukti bahwasannya Al-Quran benar-benar mutlak kesuciannya dan kesahihannya, mutawatir diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Setidaknya ada 5 hal ini yang merupakan hikmah diturunkannya Al-Quran dengan bertahap. Selanjutnya, jika kita melihat dari kacamata pendidikan, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan cara munajjaman atau bertahap adalah untuk meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap pula, dengan alami, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat, untuk memperbaiki jiwa, meluruskan perilaku, membentuk kepribadian dan menyempurnakan eksistensi manusia sebagai khairu ummah. Kita sebagai pendidik misalnya mendidik seorang anak yang masih balita ataupun juga dia nanti masuk ke masa PAUD, kemudian masa TK, SD sampai setelahnya, jika materi hidupan itu kita berikan langsung di masa kecilnya nggak akan mungkin bisa diterima. Namun masing-masing tahapan, masing-masing umur memiliki materi ataupun juga kadar kemampuan yang bisa dipakai untuk menerima materi sesuai dengan masanya. Oleh karena itu diturunkan secara bertahap merupakan sebuah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya kaum muslimin dimanapun berada, khususnya memudahkan juga Rasulullah dalam mengajarkan hikmah dari Al-Quran itu kepada umatnya. Kemudian selanjutnya kita mengkaji tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perantaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Di masa Nabi Muhammad sendiri ternyata sudah dilakukan pengumpulan dan juga penertiban Al-Quran. Namun ketika itu masih dalam bentuk hafalan atau fis-sudur, kemudian ditulis seadanya dengan media seadanya oleh seorang sekretaris Nabi yang kita kenal ataupun masyhur di kita, yaitu Zaid bin Thabit. Nah, kemudian setelah masa Rasulullah ini masuklah ke masa Khulafaur Rasyidun. Mereka adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di masa Khulafaur Rasyidun ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dikala itu terjadi sebuah peperangan yang namanya peperangan Yamamah, yang mana di situ gugurlah sekitar 70-an para hufaz atau penghafal Al-Quran. Sehingga
kegelisahan Umar bin Khattab ketika itu akan hilangnya Al-Quran beserta hilangnya para syuhada hufazul Quran, kemudian memberikan usulan kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar jika kita kumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dari muka bumi ini. Pertama, Al-Quran akan dikumpulkan, kemudian atas usulan Umar tersebut Abu Bakar menolaknya. Namun atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertimbangan yang sangat matang untuk kebaikan umat di masa mendatang, Abu Bakar menyetujui usulan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, dan itu masih dalam bentuk suhuf atau sahifah yang tercacar di berbagai tempat. Bentuknya ada yang ketika itu ditulis di bebatuan, pelepah kurma, kulit binatang, dedaunan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada masa Utsman bin Affan itu ternyata terjadi juga perdebatan, bahkan pertikaian sampai tahap ataupun juga sampai kepada takfiri ataupun pengkafiran yang dilakukan sama muslim. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka ternyata berawal dari hal yang sepele, yaitu perbedaan cara baca Al-Quran. Ini saya baca begini, kemudian yang lainnya membaca demikian dengan cara yang berbeda, sehingga perbedaan cara baca itu menyebabkan mereka saling mengkafirkan. Dan muncullah sebuah inisiatif dari Utsman bin Affan untuk menyamakan qiraah ataupun juga cara baca Al-Quran di masa itu. Dan penyempurnaan cara baca dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika itu menambahkan harokat alif, kemudian diberikan fathah menjadi a, kemudian diberikan dhammah menjadi u, kemudian diberikan kasrah menjadi i dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata Ali bin Abi Thalib dibantu oleh seorang mu'alif ilmu nahwi, yaitu Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, seorang pengarang ilmu nahwu yang sangat mahir di bidang ketatabahasaan Arab, sehingga benar-benar di masa Utsman bin Affan tersusunlah Al-Quran lengkap dengan harokatnya. Sehingga itulah gambaran daripada proses perkembangan Al-Quran